Hi, cutie. Halo sobat, jangan lupa ngopi sama sebat. Sehat selalu ya. Kalau kuota habis buruan beli dan terus pantengin channel One and Only ini. Bersama Doyok Disokin yang akan mereview sebuah film berjudul About Cherry. About Cherry adalah film yang dirilis pada tahun 2012 bergenre drama. Dalam film ini berfokus pada seorang gadis berusia 18 tahun yang akan lulus sekolah bernama Angelina. Dengan keluarga yang kurang baik, ayahnya tukang marah dan ibunya tukang mabok. Tetapi Angel sangat sayang pada adiknya. Dan karena kemuakan yang Angel rasakan dalam hidupnya, kita langsung saja ke pembahasannya. Film berfokus pada Angel yang akan lulus sekolah dan di samping itu ia bekerja sebagai kang laundry. Tiba di rumah, Angel membantu emaknya muntah di jamban karena kebanyakan mabok. Di sana ada adiknya pula bernama Jojo dan tak lama ayahnya si tukang marah pun pulang ke rumah. Kemudian Angel dijemput oleh sahabatnya bernama Andrew dengan mobil, di mana Andrew diam-diam suka padanya, dan tibalah Angel di tujuannya, yaitu sebuah bar. Lalu ia bertemu dengan pacarnya bernama Bobby, sang gitaris band di bar tersebut. Dengan sedikit ciu dan rayuan maut, mereka pun mantap-mantap bersama. Sedot. Usai mantap-mantap semalam, paginya sambil bakar ganja, Bobby menyarankan Angel pacarnya untuk menemui Fox, seorang fotografer, agar kecantikannya juga keseksian Angel difoto dan menghasilkan uang. Bobby menyarankan itu agar Angel nggak selamanya jadi kang laundry dan terus-terusan ngasih setengah uangnya ke emaknya si tukang mabok, dan Angel pun pergi karena kesal mendengar hal itu. Pulang ke rumah, Angel yang sayang pada adiknya pun akan membuat makanan untuknya. Tak lama sang ayah si tukang marah pulang dan seakan mengabaikan hal itu. Esok hari, Angel yang awalnya ragu mendatangi Fox si fotografer untuk website dewasa. Akhirnya Angel datang dan menegosiasi, yang mana Angel mendapat bayaran $600 untuk sesi pemotretan karena kecantikan dan tubuh seksinya, boy. Open your legs a little bit. Tak lama Bobby datang dengan ekspresi wajah seakan tak suka dengan hal yang dilakukan oleh Angel pacarnya. Walau ia mendapat komisi karena sudah menyarankan Angel datang pada Fox. Benar saja, ketika mengantar pulang Angel, Bobby melarangnya agar tak mendatangi Fox lagi. Tetapi Angel yang membutuhkan biaya, ia mengabaikan itu. Nah, di sini Angel dengan kemuakan karena kondisi keluarga dan kesal pada Bobby. Dengan hasil uang pemotretannya, ia berencana mengajak dan melarikan diri dan bersama Andrew sahabatnya. Berangkatlah Angel dan Andrew ke San Francisco, lalu menginap di sebuah motel. Tapi bodohnya, dengan nyali di bawah rata-rata, Andrew yang diam-diam suka pada Angel nggak berani ngungkapin dan ngajak Angel mantap-mantap. Padahal kumpul kebo di penginapan. Bodoh sekali Anda. Esoknya pun Angel dan Andrew menghampiri pria kemayu bernama Paco dan menyewa tempat di rumah Paco karena jauh lebih murah di kota yang serba mahal itu. Saat Andrew dan Paco bermain game, Angel menelpon sambil menangis karena saat ia menghubungi ibunya dan ingin berbicara dengan adiknya, Jojo sang adik menolak dan menganggap bahwa Angel kakaknya sudah tak sayang padanya, sampai-sampai Angel pergi jauh dari rumah. Dan Andrew pun menenangkan Angel. Singkat cerita, Angel pun bekerja di sebuah bar lalu bertemu pria tampan seperti saya pastinya, boy, bernama Francis. Saat Francis memberi uang tip besar pada Angel, disitulah awal mula kedekatan mereka. Kemudian Angel mengobrol dengan teman wanitanya di bar tersebut, dan sepanjang obrolan teman wanitanya membicarakan sebuah tempat rekaman film dewasa, juga tentang bayaran yang wow sekali.
Wow sekali pastinya. Siap. Lanjut pada Andrew yang diajak Paco ke sebuah bar. Tapi beda dengan bar lainnya, bar ini adalah bar yang berisikan para makhluk homo. Dan parahnya Andrew tak sadar akan hal itu. Lah, kalau saya mah kabur buru-buru. Kalau tahu kayak gitu, orang saya normal kok. Dan kekonyolan pun terjadi lagi saat Andrew pulang dari bar. Udah jelas-jelas suka sama Angel, kumpul kebo, tidur seranjang, tapi bloonnya nggak berani juga ngungkapin perasaannya. Ilah lu, on banget jadi laki nggak ada beraninya sama sekali. Pagi pun tiba selepas Andrew berangkat kerja ke sebuah toko. Angel yang sendiri di kamar mulai memikirkan tempat kerja rekaman film dewasa yang dibicarakan teman wanitanya di bar tempo hari, dan ia membayangkannya bila jadi artis film dewasa itu. Esok pun tiba dan Angel mendatangi tempat rekaman film dewasa. Berharap mendapat penghasilan yang lebih besar, Angel pun melamar kerja di sana dan diterima karena kebohayanya. Berjalan waktu mulailah Angel beraktivitas di tempat rekaman film dewasa itu. Di sana ia bertemu Margaret sang sutradara, dan perintah yang Angel jalani pertama kali di sana adalah aksi kobel-kobel bergenre solo. Namun di sini Angel diberi sebutan Cherry oleh Margaret dan menjadi cikal bakal judulnya, yaitu About Cherry. Thank you. Really? Thank you. Bertemulah kembali Angel dan Francis di sebuah bar yang ternyata Francis tertarik pada Angel. Angel yang tahu hal itu mengetes Francis mau menerimanya atau tidak dengan meludahi minuman dan memberinya ke Francis. Ya, tapi mungkin karena jatuh cinta, Francis pun meminum minuman yang berisikan ludah si Angel. Wow, apakah kalian mau? Pertanyaan bodoh yang saya tanyakan. Nah, di sini Andrew menagih janji pada Angel bahwa Angel berjanji akan nonton bioskop bersamanya di XX1. Dengan singkat Angel menjawab kalau nontonnya besok aja, Andrew. Andrew membalas bahwa besok ia tak bisa karena harus menjaga toko. Andrew pun tak bisa berbuat apa-apa dan Angel pun pergi. Dan terkuak fakta bahwasanya Angel dandan cantik nih juga ingkar janji demi bertemu Francis. Yang mana di sini Francis mengajak Angel di pameran seni megah ibunya dan memperkenalkan Angel dengan kehidupan yang mewah. Bercerita panjang lebar, ternyata Francis berprofesi sebagai seperti Hotman Paris, yaitu pengacara hukum. Francis mengajak Angel naik ke rooftop memandang langit dan mereka pun akhirnya jadian di sana. Dan sedot, kali ini Angel pun jadi susteran guys. Dan misalnya nih ya, pasien mana coba yang gak mau diberi pelayanan sama suster kayak Angel gitu. Ya tapi itu misalnya sih guys. Misalnya. Lalu saat Margaret sedang melihat foto Angel berbusana ala suster, datanglah seorang wanita, ya sebut saja Mbak Dini gitu. Dimana Mbak Dini terlihat curiga dengan apa yang dilakukan Margaret tadi. Faktanya Mbak Dini adalah pasangan Margaret, dan benar saja ternyata mereka itu lesbong. Wow, gimana caranya itu? Cara apanya? Singkat cerita, terluaplah kekesalan Mbak Dini yang bisa disimpulkan sehabis curiga di scene sebelumnya. Mbak Dini pun cemburu dengan Margaret karena di scene sebelumnya memandangi foto Angel yang menjadikan Margaret membantah bahwa itu adalah pekerjaannya. Karena percocokan dengan Mbak Dini pasangan lesbinya, Margaretnya sebagai sutradara rekaman film dewasa pun tak fokus bekerja. Di sisi lain, ibu Angel pun mendapati alamatnya juga menghampiri ia dan mengobrol dengan Paco. Tak lupa juga Jojo, adik si Angel pun ikut ke sana. Lalu Angel mengajak makan ibu adik dan Paco ke sebuah restoran kecuali Andrew. Rencana Angel di sana memperkenalkan Francis pacarnya pada sang ibu. Namun Francis tak bisa datang yang membuat mereka pun pulang. Dan setelahnya Angel dinasehati oleh ibu yang doyan mabok bahwa ia harus bisa jaga diri, juga jangan sembarangan milih lelaki. Wah, meskipun tukang mabok, emaknya Angel punya pikiran juga ternyata ya guys. Esok harinya pun Francis menemui Angel dan meminta maaf karena kemarin tak datang menemui Angel yang ingin memperkenalkannya pada sang ibu.
Tiba di rumah, Ibu Angel dan Jojo adiknya pun pergi karena kecewa dan mengetahui pekerjaan Angel sebenarnya, yang mana di waktu sebelumnya Angel beralasan bekerja sebagai firma akuntansi sementara. Kemudian di sini Mbak Dini mengadakan pesta dan jelas mengajak pasangan lesbinya yaitu Margaret. Sempat cekcok karena ternyata Margaret tertarik pada Angel. Dan ketika di rumah, ya, setelahnya hubungan sesama jenis mereka selama bertahun-tahun pun pupus karena Margaret lebih memilih Angel. Nah, karena tempo hari tak sempat nonton bioskop bersama dengan Andrew, Angel pun mengobrol di taman dengan Andrew yang isi pembicaraannya adalah walau Andrew tahu kalau Angel bekerja di rekaman film dewasa, tapi Angel selama ini hanya solo. Dan yang membuat Andrew kecewa adalah bahwa Angel mengungkapkan kalau ia akan mantap-mantap dengan seorang lelaki di tempat kerja rekaman itu demi bayaran yang lebih besar. Dan terlaksanalah adegan mantap-mantap Angel yang direkam untuk sebuah konten hanya demi bayaran tinggi. Ketika menjemput Angel, Francis yang tahu genre hardcore Angel dengan pria lain pun kecewa karena ia adalah kekasihnya, yang membuat Francis tak fokus dan mereka pun mengalami sebuah kecelakaan. Beruntungnya Angel selamat dalam insiden itu, namun sayang bagi Francis yang mengalami hal fatal dan hubungan mereka pun sirna. Tiba di rumah, Andrew yang selama ini suka pada Angel pun ketahuan colai. Anjir, colai, ketahuan lagi. Lalu Andrew yang kaget spontan mengungkapkan isi hatinya pada Angel, tetapi Angel menolak karena merasa jijik pada Andrew. Udah diantar ke bar, diantar ke San Francisco, ditemenin tinggal jauh dari rumah, nyari tempat sewa, tidur sekasur pula. Pas nembak, Angel malah nolak Andrew. Sedih banget hidup lu, Andrew. Hey. Dan di akhir film, Angel pun menjalin kasih sesama jenis dengan Margaret yang pastinya tak patut dicontoh oleh kalian wahai kaum wanita. Lalu Angel pun hidup bersama Margaret dan bekerja menggantikannya. So Ebony, why do you want to be a porn star? Tamat. Setelah menonton, menyimak, dan membahas, saya menyarankanlah untuk kalian sendiri yang menyimpulkan isi dari film ini. No comment saya untuk film kali ini guys. Silahkan simpulkan sendiri ya. Hola 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 doyak disokin. Berterima kasih banyak pada kalian yang sudah menonton sampai habis. Dan sampai bertemu di video selanjutnya. Bye bye.